Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum anak-anakku semua, siswa dan siswi kelas 4 rahimakumullah, semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK, kita akan masuk pada KD yang baru, yaitu KD 3.2, yaitu tentang permainan bola kecil. Di KD 3.1 kalian belajar tentang bola besar, dan di KD 3.2 kalian belajar tentang bola kecil. Apa yang dipelajari yaitu kasti. Ini merupakan pertemuan pertama ya. Jadi di gerak dasar ini pada permainan bola kecil hanya kasti, dan ini di pertemuan pertama. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Jadi kalian, Ustadz dan Ustazah harapkan mampu untuk memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Jadi belum mempraktekannya. Baik, kasti itu dimainkan oleh 12 orang dalam satu tim. 12 orang dalam satu tim ya. Ini umumnya ya. Kalau di SD bisa kita modifikasi jadi 6 orang atau semau kita. Namun peraturannya yaitu 12 orang. Kemudian ukuran lapangan kasti itu lebarnya 70 meter, panjang 30 sampai 40 meter, dan ruang tunggunya itu 10 meter. Permainan kasti itu dilakukan dalam 2 babak ya. Setiap babaknya ada 20 sampai 30 menit ya, dan ada istirahatnya. Nah, kemudian sama seperti sepak bola, basket ya, voli, wasit adalah pemimpin permainan ya. Jadi yang mengatur permainan adalah wasit. Dan juga memiliki 3 orang penjaga garis ya. Kalau sepak bola 2, kalau kasti 3. Nah, dan ini merupakan gambaran lapangan kasti. Nah, Ustadz kasih gambaran sedikit ya tentang permainan kasti ya. Misalkan di B itu merupakan yang melemparkan, regu A misalkan. Dan yang di C itu merupakan pemukul atau regu B. Misalkan regu A yang di B itu melemparkan seret, kemudian regu B memukul bisa, maka dia langsung berlari ke E atau base E ke base A itu ya. E itu namanya base 1. Nah, kemudian misalkan bisa jauh ternyata pukulannya, maka dia bisa lari sampai ke base 2 atau F. Kemudian lari ke G. Jadi modelnya mau lari gitu ya. Setelah memukul bolanya jauh, kalian lari ke base A, base B, base C. Nah, base-nya ini biasanya kalau itu di garis-garis ya, dikasih di pojok gitu. Atau boleh di tengah juga nggak masalah kalau terlalu besar lapangannya ya. Jadi intinya ada regu A dan regu B. Regu A itu yang melempar, regu B yang memukul. Ketika regu yang memukul bisa memukul, maka dia lari ke base A, base B. Kemudian regu A itu berusaha melempar bola kastinya mengenai si pemain dari regu B. Jika kena, maka dia diskualifikasi atau kalah. Namun jika bisa melewati, maka dia pemenangnya, dapat 1 poin ya. Kemudian perlengkapan kasti apa saja? Ada bola atau bola kasti yang warna kuning itu ya, kuning hijau itu ya. Kemudian ada tongkat pemukul. Kemudian ada bendera kecil dan juga ada tiang ya, atau base. Di setiap base itu harus dikasih tanda ya, jadi harus memegang di situ ya. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan geraknya. Di dalam gerak ini ada gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti. Ada 3, yaitu berjalan dan berlari dan melompat, dan berlari lurus, cepat, dan lari berkelok-kelok. Ya. Berjalan dan berlari. Nah, ini gambarnya ya, termasuk gerak lokomotor ya, mudah ya. Berjalan dan berlari dalam permainan kasti itu sangat penting. Kenapa? Apalagi untuk regu B atau regu yang memukul, ketika dia berlari menuju base, maka dia harus berlari dengan kencang ya, supaya apa? Supaya cepat sampai. Nah,
Itu ya, variasi gerak ini sangat penting kalau dalam permainan kasti. Kemudian ada juga berlari dan melompat. Berlari dan melompat itu juga sangat penting dalam kasti ya, untuk menghindari lemparan ya. Misalkan lemparannya ke bawah, maka harus melompat. Nah, itu ya. Kemudian gerak lokomotor dalam kasti ada juga berlari lurus cepat dan lari berkelok-kelok. Ini sama, yaitu digunakan untuk menghindari lawan, menghindari lemparan dari lawan ya. Maka kalian harus bisa berkelok-kelok, bisa melompat, nah supaya bisa ke pos atau ke base ya. Kemudian dalam variasi gerak dasar non lokomotor dalam permainan kasti ada menekuk dan mengayun tangan, ada menekuk kaki dan tangan, ada mutar badan dan mengayun tangan. Menekuk kaki dan tangan ini merupakan awalan dalam melempar, untuk pelempar ya. Posisi awalnya apa? Posisi awalnya berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu kalian. Satu tangan ditekuk seperti megang bola, satu kaki dilangkahkan ke depan. Ini untuk ancang-ancang ya. Kemudian ayunkan tangan ke atas di belakang kepala ya. Ini untuk lemparan. Posisi ini sebagai awalan persiapan melempar ya. Ini merupakan posisi awalan. Nah, kalau yang ini memutar badan dan mengayunkan tangan atau gerak non lokomotor ini digunakan variasi tahap lanjut ketika melempar. Nah, setelah bersiap melempar, lakukan gerakan memutarkan badan. Ya. Kaki kanan dilangkahkan ke depan dan diikuti ayunan tangan ke atas depan kepala. Ya. Ini untuk pelempar supaya lemparannya keras ya, dan terarah. Kemudian gerak non lokomotor dalam kasti selanjutnya adalah menekuk dan mengayunkan tangan. Satu kaki dilangkahkan ke depan, langkah kanan ditekuk ke atas bersiap melempar. Ya, ini lemparan ya. Langkahkan kaki ke kiri dengan depan diikuti dorongan badan ke depan. Ini untuk dorongan bola. Ayunkan tangan kanan untuk melempar, berat badan bertumpu pada kaki kiri ya. Berat badannya pada bertumpu pada kaki kiri. Nah, kalau kalian pakai tangan kanan, kalau kalian pakai tangan kiri, maka tumpuannya pada kaki kanan. Nah, demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.